Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua. Bapak dan Ibu guru, saya akan berbagi tentang bagaimana membuat kelas di Google Classroom. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui tentang bagaimana caranya, tetapi mungkin ini juga bisa dijadikan referensi untuk menambah wawasan kita. Jadi untuk Google Classroom, kita mulai dari masuk ke Google Chrome, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita ketik Google Classroom, kemudian kita pilih googleclassroom.com. Nah, tampilan yang ada ini adalah ketika kita belum memiliki akun atau email, berarti kita diarahkan ke situ. Tetapi ini karena ini contoh, kita anggap Bapak Ibu memiliki. Saya klik saja akun Google saya. Tampilan yang ada kosong. Kenapa dia kosong? Karena kita belum membuat kelas. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kelas? Bapak Ibu, di pojok kanan atas ada tanda tambah. Kita klik, kemudian muncul gabung ke kelas dan muncul buat kelas. Kita pilih buat kelas. Kita setuju saja, kemudian lanjutkan. Nah, sekarang ada tampilan seperti ini. Ini Bapak Ibu menurut versi Ibu masing-masing untuk mengisinya. Kalau saya di atas saya pilih kelas 7A Bahasa Indonesia. Kemudian di kolom bagian saya tulis nama. Kemudian mata pelajaran saya tulis mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian di kolom ruang saya isi tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kemudian kita klik buat. Kelas sudah jadi. Jadi ini adalah kelas 7A, nama guru pengampunya. Kemudian di pojok ini untuk menampilkan kode kelas. Jadi kode kelas ini yang akan digunakan oleh peserta didik untuk bergabung di kelas kita. Ya, jadi ini yang dibagikan kepada siswa ke grup WA atau ke informasi yang lain. Nah, sekarang kelas 7A sudah terbentuk. Kebetulan ini contoh, jadi kita akan membuat kelas yang lain. Ada kelas 7A, 7B, 7C dan seterusnya secara paralel. Nah, sekarang bagaimana cara menambah kelas? Ada dua cara. Jadi yang pertama, bisa kembali ke tanda tambah, bisa juga menyalin kelas. Jadi kelas ini bisa disalin untuk membentuk kelas yang lain. Jadi contoh, saya pilih yang menyalin. Kita klik yang tanda titik 3 di atas, kita klik kiri, kemudian ada perintah salin. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi saya ganti saja nama kelasnya menjadi kelas 7B dengan deskripsi yang sama yang ada di bawah. Misalnya ruangan, atau saya tambah 2020-2021. Kemudian kita pilih salin. Kelas kita sudah dua. Ada kelas 7A, ada kelas 7B. Nah, sekarang kelas kita sudah ada. Kita akan memasukkan materi. Kita akan memasukkan materi kita yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, bahwa sebelum membuat masuk ke sini, kita harus siapkan memang materi yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Google Classroom. Nah, sebagai contoh, ini hanya contoh. Misalnya kita mau isi materi di kelas 7A. Nah, di sini ada forum, ada tugas kelas,
ada anggota, ada nilai. Nah, sekarang untuk awal saya akan ini ada tampilan bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Nah, sekarang saya akan tambahkan di sini link untuk mengisi daftar hadir. Linknya dari mana? Linknya dari link absen kelas yang telah saya buat sebelumnya di Google formulir. Jadi saya klik bagikan sesuatu, kemudian saya paste ke sini, kemudian posting. Nah, setelah diposting akan muncul seperti ini. Berarti ketika siswa membuka, masuk ke dalam kode kelasnya, muncul tampilan depan ini di forum, maka mereka dapat mengklik untuk mengisi daftar hadir sebelum mereka membuka materi-materi pembelajaran. Nah, berikutnya kita ke tugas kelas. Kita akan membuat materi pelajaran kita. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat topik. Jadi topik yang kita buat ini maksudnya adalah judul materi kita atau judul pertemuan kita. Jadi saya beri nama pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama saya tambahkan. Nah, pertemuan pertama sudah ada. Nah, sekarang artinya pertemuan ini pertemuan pertama untuk materi ini. Kemudian untuk minggu depan saya akan bikin lagi pertemuan kedua. Minggu depannya saya bikin pertemuan ketiga sampai beberapa kali pertemuan. Nah, ini pertemuan pertama. Nah, sekarang saya akan mengupload atau membuat materi sesuai dengan materi yang sudah saya siapkan, baik di dalam laptop ini maupun dari tempat-tempat yang lain. Nah, sekarang kita buat materi. Jadi materi adalah, ini hanya contoh lagu anak nasional. Jadi materinya judulnya adalah lagu anak nasional. Kalau mungkin matematika ya bilangan bulat, bahasa Indonesia tes deskripsi, ini hanya contoh. Nah, sekarang deskripsi opsionalnya kita tulis, silahkan Ananda perhatikan materi berikut ini berupa titik 2. 1. Ada video pembelajaran. Kemudian yang kedua ada teks lagu anak. Kemudian yang ketiga ada tugas. Nah, ada tugas. Nah, sekarang sudah jadi. Jadi lagu anak nasional materinya, deskripsi atau bagian-bagian materinya ada video pembelajaran, ada teks lagu anak, ada tugas. Jadi kita buat hampir sama dengan urutan-urutan yang kita lakukan pada saat pembelajaran normal. Karena ini pembelajaran daring ya, kita sesuaikan saja. Kemudian di bawah ada tambahkan, kemudian ada buat. Nah, kita pilih tambahkan. Kalau buat opsinya seperti ini, Bapak Ibu bisa buat sendiri. Kemudian ada tambahkan. Di sini ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Nah, sekarang saya pilih file karena semua materi saya sudah simpan di perangkat komputer ini. Berikutnya pilih upload dan browse atau tarik file ke sini. Nah, sekarang kebetulan filenya sudah ada. Saya blok supaya saya tidak mengcopy satu-satu tapi langsung semua. Kemudian open. Kita tunggu prosesnya sementara mengupload materi. Materi sudah terupload di bagian ini. Jadi ada teks lagu Topi Saya Bundar, ada video lagu Topi Saya Bundar. Ini hanya contoh materi. Kemudian ada tugas tentang apa yang sudah saya amati dari teks kemudian dari lagu yang ada. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita pilih topik.
karena topiknya kita masukkan ke topik pertemuan pertama supaya tampilan nanti di tampilan pada saat siswa membuka itu sudah teratur. Kita masukkan ke topik pertemuan pertama. Nah, sekarang di atas yang berwarna hijau ada posting, ada jadwalkan, dan ada simpan. Nah, sekarang kalau kita memilih posting atau membagikan, ketika kita posting kemudian jam pelajaran kita itu besok. Nah, sekarang hari ini ketika ada siswa yang jahil kemudian membuka materi dan tugasnya, itu bisa membuka kalau sudah diposting. Tapi sekarang kita pilih simpan di draft. Nanti ketika ingin mengajar baru kita posting atau bisa kita jadwalkan. Jadi kita pilih simpan di draft. Nah, kelas 7A pertemuan pertama dengan materi lagu anak nasional. Kalau mata pelajaran lain, pertemuan pertama materinya adalah bilangan bulat. Materinya terserah dengan karakter mata pelajaran ibu dan bapak masing-masing. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Jadi ke halaman depan, kelas 7A, kelas 7B. Nah, kelas 7A sudah terisi materi. Sekarang kelas 7B. Nah, untuk mengcopy perencanaan pembelajaran yang ada di kelas 7A itu bisa dilakukan supaya kita membuat materi itu hanya satu kali, kemudian materi itu bisa di-copy ke tempat-tempat atau ke kelas-kelas yang lain. Misalnya kita mengajar di 7 kelas, kita buat di satu kelas untuk 6 kelas yang lain, itu kita copy. Caranya seperti ini. Jadi ini adalah kelas yang sudah terisi, kelas 7A. Ini kelas 7B adalah kelas yang belum terisi. Kita klik di kelas 7B. Nah, sekarang di kelas 7B tetap kita tampilkan juga isi absen. Nah, misalnya dengan cara yang sama yang tadi, kita upload, kita copy untuk siswa mengisi daftar hadir. Kenapa sama? Karena kan tadi ketika kita membuat absen, kita ada pilihan kelas dengan B. Ketika siswa tersebut adalah kelas B, maka dia pilih pilihan kelas B. Nah, sekarang sudah ada. Silakan isi daftar hadir dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengcopy atau bagaimana mengambil materi dari kelas A untuk dipindahkan ke kelas B? Karena kebetulan kita ini kan paralel. Jadi materi yang diajarkan pada pertemuan pertama di kelas 7A itu sama dengan materi di kelas 7B. Nah, sekarang caranya adalah kita klik buat, kemudian gunakan kembali postingan. Kemudian ketika tampil seperti ini, kita pilih kelas 7A karena kelas 7A yang datanya akan diambil. Jadi kita pilih kelas 7A, kemudian muncul lagu anak nasional. Nah, sekarang lagu anak nasional kita gunakan kembali di kelas 7B. Jadi kita gunakan kembali, kita pilih, kita tunggu. Nah, materi yang ada di kelas A sudah pindah ke kelas 7B. Nah, ini materinya. Kemudian caranya sama, dia sudah ada di topik pertemuan pertama, kemudian kita simpan draft. Kita simpan draft. Nah, sekarang kita tunggu, sudah pindah ke pertemuan pertama lagu anak nasional. Jadi materi di kelas A sudah sama dengan materi yang ada di kelas B. Berikutnya kita pindah ke tampilan depan. Ini sudah siap untuk diajarkan. Nah, bagaimana ketika kita ingin mengajar? Kita mau jadwalkan, atau nanti ketika kita ingin mengajar 10 menit sebelum jam pelajaran kita tiba, baru kita memposting materi. Jadi caranya misalnya kita akan mengajar di kelas A. Nah, di kelas A, kemudian kita masuk ke tugas kelas. Nah, sekarang pertemuan pertama kita akan lakukan. Kita pilih yang materi di bawah lagu anak nasional, klik kiri, pilih edit. Nah, kemudian terserah kita atau terserah Bapak Ibu mau jadwalkan atau mau posting langsung pada saat pembelajaran. Nah, sekarang saya berikan contoh posting sebelum beberapa menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah,
Nah, sekarang ketika kita posting, berarti setelah diposting, siswa sudah dapat melihat materi yang kita posting ketika mereka masuk dengan kode kelas yang ada, yang ditandai dengan ini sudah menjadi berwarna hijau, yang tadi berwarna gelap. Nah, sekarang di forum, kita buka di forum, materinya sudah ada. Oke, nah sekarang kita kembali ke depan. Jadi posisi kita pada saat mengajar di baik dari ruang guru atau dari mana, posisi laptop kita seperti ini untuk menambah atau untuk mengawasi respon dari siswa. Jadi di sini ada sesuatu yang dibagikan kepada ini, kemudian di sini ada tambahkan komentar. Jadi kita bisa memberikan komentar kepada siswa. Misalnya, anak-anak sekalian, pembelajaran kita akan mulai. Kita kirim. Nah, itu secara otomatis akan diterima oleh siswa dan mereka bisa membalas di kolom komentar ini. Jadi diskusi itu atau pertanyaan-pertanyaan mereka itu bisa kita lakukan di kolom komentar yang ada. Jadi itulah tentang cara membuat kelas dan sebagainya. Berikutnya saya akan memberikan contoh. Saya akan masuk nanti sebagai siswa untuk belajar dengan membuka materi yang Bapak Ibu sudah posting dengan contoh yang ini dengan kode kelas yang tersedia. Bapak dan Ibu guru, sekarang saya menggunakan handphone HP untuk masuk sebagai siswa untuk melihat materi yang sudah kita buat tadi dan bagaimana siswa mengirimkan tugas kepada Bapak dan Ibu guru. Sekarang saya pilih Google Classroom, aplikasi yang sudah di-download sebelumnya. Kemudian pilih gabung ke kelas. Gabung ke kelas, kemudian masukkan kode kelas CSS WI kemudian 5E. Gabung. Jadi kita tunggu. Oke. Nah, tampilan awal siswa seperti ini. Kelas 7A Bahasa Indonesia. Kemudian di kolom postingan ada silakan isi daftar yang tadi kita sudah isi. Jadi siswa dapat mengisi daftar hadir di link yang ini. Ya, jadi mereka klik atau saya klik sebagai siswa yang berwarna biru. Kemudian akan muncul tampilan absen atau daftar hadir yang sudah dibuat di Google Formulir. Nama lengkap, nama saya contoh Randi. Kemudian saya kelas 7A. Saya pilih kelas 7A. Kemudian tanggal 26 sudah dipilih 26 Juli. Pengaturan, kemudian waktu. Misalnya pelajaran dimulai jam 08.50. 08.50. Kemudian keterangan hadir, kirim. Akan muncul terima kasih kehadiran Anda telah tercatat. Sekarang berarti saya sudah dinyatakan hadir oleh Bapak dan Ibu guru. Setelah itu kembali saya akan buka tugas kelas. Ini ada 3, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Tugas kelas. Sekarang yang pertama saya buka adalah materi lagu anak nasional. Di sini ada beberapa yang bisa saya buka sesudah dengan materi yang saya posting. Jadi pertama saya buka video pembelajaran lagu Topi Saya Bundar. Ya, sesuai dengan rencana materi. Jadi ketika Bapak Ibu memposting video Bapak Ibu sementara menjelaskan juga boleh.
Bapak Ibu memposting juga video pembelajaran sesuai dengan materi-materi kita juga boleh. Nah, ini hanya contoh, saya ambil lagu Topi Saya Bundar sebagai materi. Oke, saya kira kita stop saja. Berikutnya kita kembali buka teks lagu. Jadi setelah mereka mengamati video, secara otomatis mereka juga butuh materi sedikit. Apakah materinya juga dalam bentuk penjelasan ibu melalui video atau dalam bentuk buku dan lain-lain. Nah, sekarang materinya ini kebetulan teks lagu Topi Saya Bundar. Nah, ini adalah teksnya. Oke, kita keluar saja. Nah, sekarang kita ke tugas. Kita pilih bagian tugas yang ada yang kedua. Kita pilih setelah mereka menyaksikan video, setelah mereka membaca materi tentang teks lagunya, kita buat atau kita klik tugas. Nah, sekarang tugas ini dibuka. Nah, mereka membuka tugas. Tugasnya adalah jawablah pertanyaan berikut ini di buku catatanmu, kemudian kirim ke guru mata pelajaran melalui aplikasi foto di Google Classroom. Pertanyaannya adalah siapakah pencipta lagu Topi Saya Bundar? Nah, itu pertanyaannya. Nah, sekarang jadi setelah ini saya sebagai siswa mencatat tugas yang diberikan sesuai dengan soal. Jadi kita usahakan memberikan tugas yang mereka bisa selesaikan langsung pada jam itu juga. Nah, sekarang bagaimana cara mereka mengirimkan tugas yang sudah dikerjakan? Nah, sekarang di sini ada yang bisa ditarik ke atas. Jadi kita perhatikan, ditarik ke atas, kemudian tambahkan lampiran. Nah, sekarang muncul. Jadi saya sebagai siswa dapat mengirim tugas yang saya lakukan dengan berbagai model. Bisa menulis langsung dengan memilih dokumen, bisa screenshot, bisa PDF, bisa rekam video, bisa ambil foto, bisa link dan lain-lain. Nah, kebetulan untuk contoh saya ambil foto. Jadi misalnya saya sebagai siswa sudah mengerjakan tugas, sudah dicatat di buku tulis, buku catatan. Nah, sekarang saya ingin mengirim jawaban ke ibu guru. Berarti saya tambahkan, kemudian saya ambil foto. Nah, sekarang saya foto jawaban yang sudah saya tulis. Jadi siswa memfoto di rumah, gambar diambil. Nah, kemudian pilih centang. Pilih sudah ada dua. Kenapa dua? Karena tadi saya foto ulang, tidak masalah. Nah, kalau ada 2 lembar kan bisa dipoto 2 lembar. Nah, pilih serahkan 2 tugas. Nah, secara otomatis tugas ini akan terkirim ke akun Bapak dan Ibu. Nah, sekarang tugas Bapak dan Ibu langsung memeriksa. Ada fitur untuk memeriksa tugas, kemudian nilainya itu langsung dikirimkan kembali kepada siswa. Jadi saya kira itu penjelasan sedikit tentang bagaimana kita menjadi siswa dalam proses pembelajaran di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.